warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riri Julia Azari dari kelas 1B Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan membahas materi tentang perkembangan teori terjadinya penyakit dan tahapan perkembangan penyakit. Sebelum kita mulai ke pembahasan materi, kita harus tahu dulu apa sih itu penyakit. Menurut Azwar tahun 1988, penyakit ialah suatu keadaan di mana terdapat gangguan terhadap bentuk dan fungsi tubuh sehingga berada dalam keadaan yang tidak normal. Atau bisa juga penyakit ialah suatu kondisi tubuh yang abnormal yang menyebabkan hilangnya kondisi normal yang sehat. Lanjut. Langsung aja kita ke pembahasan materinya. Teori perkembangan penyakit. Teori perkembangan penyakit ini ada 7 teori. 1. Teori kontagion berpendapat bahwa diperlukan kontak satu sama lain agar kejadian penyakit seperti berjabat tangan. 2. Teori hipokreatis berpendapat bahwa penyakit timbul karena lingkungan, terutama udara, tanah, dan cuaca. 3. Teori humoral berpendapat bahwa penyakit timbul karena gangguan cairan dalam tubuh manusia. 4. Teori miasma berpendapat bahwa penyakit timbul karena sisa makhluk hidup yang mengalami kebusukan sehingga meninggalkan pengotoran udara dan lingkungan. Di teori hipokreatis dan miasma itu dia ada kesamaan, sama-sama faktor dari lingkungan. 5. Teori jasad Rennie berpendapat bahwa penyakit timbul karena kuman sebagai penyebab tunggal penyakit. 6. Teori nutrisi dan resistensi berpendapat merupakan hasil dari epidemiologis. 7. Terakhir, teori ekologi lingkungan berpendapat bahwa penyakit timbul karena manusia dengan berbagai faktor penyebab dalam lingkungan tertentu dan keadaan tertentu. Lanjut. Faktor penyebab terjadinya penyakit. Ada 4 faktor penyebabnya. 1. Faktor predisposisi seperti umur, jenis kelamin, dan riwayat penyakit. 2. Faktor pencetus seperti pemaparan oleh penyebab penyakit yang spesifik. 3. Faktor pendorong seperti paparan yang berulang dan beban kerja yang berat. 4. Faktor pemberat seperti pendapatan rendah, status gizi, dan kondisi perumahan. Lanjut. Jenis terjadinya penyakit. Jenis terjadinya penyakit ini ada 3. Penyakit tidak menular ialah disebabkan karena masalah metabolisme pada jaringan tubuh manusia, bukan karena kuman. Contohnya keracunan makanan, gangguan mental, dan penyalahgunaan obat. 2. Penyakit menular ialah disebabkan karena kuman, virus, bakteri, amuba, dan jamur. Contoh penyakitnya penyakit TBC, flu burung, rabies, dan yang sekarang kita lagi alami, COVID-19. 3. Kronis ialah penyakit yang sudah berlangsung lama atau sangat panjang. Contohnya penyakit AIDS dan penyakit kanker. Lanjut. Tahapan-tahapan perkembangan penyakit dan riwayat alamiah penyakit TRAP. Di tahapan perkembangan penyakit itu ada 5 tahap. 1. Tahap prepatogenesis. Di tahap ini penyakit belum ditemukan, seperti saat daya tahan tubuh penjamu atau host menurun. 2. Tahap inkubasi. Tahap ini gejala belum nampak, seperti saat penyakit masuk ke tubuh penjamu atau host. 3. Tahap dini.
seperti saat penjamu atau hosta sakit ringan. 4. Tahap penyakit lanjut, seperti saat penyakit bertambah hebat atau bertambah parah. 5. Tahap akhir penyakit, saat perjalanan penyakit berhenti, sembuh atau sembuh. Sedangkan di tahap riwayat alamiah penyakit atau RAP itu ada 3 tahap. 1. Tahap prepatogenesis. 2. Tahap patogenesis, terdiri dari inkubasi, tahap dini, tahap lanjut, dan tahap akhir. 3. Tahap pasca patogenesis, yang menjadi kemungkinan bisa sembuh, bisa dengan cacat, karir, kronik atau menahun, dan mati. Terima kasih, segitu saja pembahasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.